Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di bawah lindungan Ka'bah bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Rumah itu seakan-akan kehilangan semangat, dan memang kehilangan semangat karena bekas-bekas kematian masih kelihatan nyata. Pintu luar terbuka sedikit dan saya ketuk daunnya yang menghadap ke dalam. Pintu terbuka, Jainab yang membukakan. "Abang Hamid," katanya. Walau itu kelihatan nyata oleh saya, mukanya merah, nampak sangat gembiranya melihat kedatangan saya. Baru sekali itu dan baru sesaat itu selama hidup saya melihat mukanya demikian yang tak bisa saya gambarkan dan tuturkan dengan susunan kata. Pendeknya wajah yang memberi saya pengharapan penuh. "Bang Hamid," katanya menyambung perkataannya. "Sudah lama benar abang tak datang kemari. Lupa abang agaknya kepada kami." Gugup saya hendak menjawab. Saya pintar mengarang khayal dan angan-angan. Tetapi bila sampai di hadapannya, saya menjadi seorang yang bodoh. "Tidak Jainab," jawabku dengan gugup. "Tapi bukankah kita sama-sama kematian?" Seketika itu mukanya kembali ditekurkannya menghadapi kakinya. Tangannya berpegang ke pinggir pintu. Rambutnya yang halus menutupi sebagian keningnya. Dan sepatah kata pun dia tak berbicara lagi. "Jainab," kataku pula. "Sebentar tidaklah saya pernah lupa hendak datang kemari. Barangkali engkaulah agaknya yang lupa kepadaku." Mendengar itu ia bertambah menekur. Tak berani dia rupanya mengangkat mukanya lagi. Dan saya pun gugup pula hendak menambah perkataan. Memang bodoh saya ini dan pengecut. Tiba-tiba dalam saya menyediakan perkataan yang akan saya katakan pula. Dan dalam sedang merenungi kecantikan Jainab, kedengaranlah dari halaman bunyi telapak kaki Ma'asiyah menginjak batu. Jainab mengangkat mukanya seraya berkata, "Itu ibu datang." Saya masih dalam kebingungan. Jainab lalu ke hadapan saya menyambut kedatangan ibunya. Ketika sampai ke beranda, dia berkata, "Ini Bang Hamid telah datang." Ma'asiyah masuk dengan gembira seraya berkata, "Sudahlah Mak Mid." "Baru sebentar ini Mak," jawabku. Saya disuruhnya duduk. Jainab dengan segera pergi ke belakang memasak kopi sebagaimana kebiasaannya. Hampir Mama terlalai dari janji kita. Tadi Mama pergi ke rumah orang sebelah karena tidak lama lagi dia akan mengawinkan anaknya. Dari sekarang sedang bersiap-siap menyediakan yang perlu. Maklumlah tetangga perlu bantu-membantu. Saya dengarkan perkataannya, tetapi pikiran saya masih tetap ingat kepada kejadian tadi. Pikiran saya menjalar kemana-mana, memikir-mikirkan tekur Jainab dan mukanya yang merah ketika minta-minta melihat saya. Hanya suatu kejadian yang tiba-tibakah itu, atau adakah dia merasai sebagai yang saya rasai? Dalam pada itu, Ma'asiyah masih tetap membicarakan beberapa perkara, menyebut-nyebut jasa suaminya, menyebut kebaikan ibuku. Akhirnya sampailah pembicaraan kepada Jainab. "Bagaimanakah pikiranmu, Hamid, tentang adikmu Jainab ini?" Darahku berdebar, detik-detik jantungku berhenti. "Apakah yang Mama maksudkan?" tanya saya. "Segala kaum kerabat di darat telah bermufakat dengan Mama hendak mempertalikan Jainab dengan seorang kemenakan almarhum bapamu yang ada di darat itu. Dia sekarang sedang bersekolah di Jawa. Maksud mereka dengan perkawinan itu supaya harta benda almarhum bapaknya dapat dijagai oleh kaum keluarga sendiri, oleh kemenakannya. Sebab tidak ada saudara Jainab yang lain. Dia anak tunggal. Pertunangan itu telah disepakati oleh yang patut-patut. Jika tak ada aral melintang, bulan di muka ini hendak dipertunangkan saja dahulu. Nanti di mana tamat sekolahnya akan dilangsungkan perkawinan.
Katanya tanah pekuburan ayahnya masih merah, air matanya belum kering lagi. Itulah sebabnya engkau Mama suruh kemari. Akan Mama lawan berunding. Mama masih ingat pertalian dengan Jainab, masa engkau masih kecil dan masa sekolah. Engkau banyak mengetahui tabiatnya, apalagi engkau tak dipandangnya orang lain lagi. Sukakah engkau Hamid menolong Mama? Lama saya termenung. Mengapa engkau termenung Hamid? Kata Mak Asia. Dapatkah engkau menolong Mama, melunakkan hatinya dan membujuk dia supaya mau? Hamid, Mama percaya kepadamu sepenuh-penuhnya sebagai mendiang bapamu percaya kepada engkau. Apakah yang akan dapat saya tolong, Mak? Saya seorang yang lemah, sedangkan ibunya sendiri tak dapat mematuh dan melunakkan hatinya. Kononlah saya orang lain, anak semangnya. Jangan berbicara begitu, Hamid. Engkau tidak Mama pandang orang lain lagi. Almarhum telah memasukkan engkau ke dalam golongan kami, walaupun beragih. Beragih ini pemirsa adalah berbagi harta, maksudnya sudah tidak dibiayai lagi, tetapi tak bercerai. Maka di atas namanya hari ini, di atas nama Haji Ja'far, Mama meminta tolong melunakkan hati adikmu. Oh, itu namanya perintah. Saya kabulkan permintaan Mama. Mukanya kelihatan gembira meskipun dia tak sempat memperhatikan bagaimana perubahan muka saya yang telah muram. Sebentar sesudah itu Jainab datang membawa 3 cangkir kopi dan beberapa piring kue-kue. Ibunya melihat kepadanya dengan kasih dan mesra, karena di diri anaknya itulah tergantung pengharapannya yang penghabisan. Duduk, Nak. Bang Hamidmu hendak berkata sepatah dua dengan engkau. Saya masih agak bingung dan Jainab telah duduk ke dekat ibunya dengan wajah agak kemalu-maluan. Beberapa menit lamanya hening saja dalam ruangan itu. Tak seorang jua di antara kami yang berkata-kata. Ibunya seakan-akan menunggu supaya perkataan itu lekas dimulai. Jainab kelihatan agak gugup, tak mau melihat muka saya. Sedang saya masih termenung memikirkan dari manakah pembicaraan itu akan saya mulai. Bicarakanlah Hamid, banyak amat tempo terbuang, kata ibunya dengan tiba-tiba. Sulit sekali saya memulai pembicaraan itu. Sulit menyuruh seseorang mengerjakan suatu pekerjaan yang berat hatinya melakukan. Pekerjaan yang berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri. Tetapi di balik itu, sebagai seorang anak muda yang telah dicurahi orang kepercayaan dengan sepenuh-penuhnya, akhirnya hati saya dapat juga saya bulatkan dan saya mulailah berkata, begini Jainab, sudah lama ayah meninggal. Semenjak itu, lenganglah rumah ini. Tiada seorang pembantu pun yang akan dapat menjaganya. Selain dari itu, menurut aturan hidup di dunia, seorang gadis perlulah mengikut perintah dan kehendak orang tuanya, terutama kita orang timur ini. Buat menunjukkan setia dan hormatnya kepada orang tuanya, ia perlu menekankan segala perasaan hati sendiri. Dia hanya mesti ingat sebuah saja, yaitu mempergunakan diri, baik murah atau mahal, untuk berkhidmat kepada orang tua. Sekarang, karena memikirkan kemaslahatan rumah tangga dan memikirkan hati ibumu, padahal hanya dia sendiri lagi yang dapat engkau khidmati, ia berkehendak supaya engkau mau dipersuamikan dengan kemenakan bapamu. Seakan-akan terlepas dari suatu beban yang maha berat saya rasanya setelah selesai perkataan yang sulit itu. Selama saya berbicara, Jainab masih tetap menekur ke meja. Tangannya mempermainkan sebuah puntung korek api. Diremas-remasnya dan dipatah-patahnya. Belum sebuah juga perkataan keluar dari mulutnya. Setelah kira-kira 5 menit lamanya, barulah mukanya diangkatnya. Air matanya kelihatan menggelanggang, mengalir setitik 2 titik ke pipinya yang halus montok itu. Bagaimana Jainab? Jawablah perkataanku. Belum abang, saya belum hendak kawin, katanya.
Atas nama ibu, atas nama almarhum ayahmu. Belum abang, sampai hati abang memaksa aku, katanya. Abang bukan memaksa engkau, adik, ingatlah ibumu. Mendengar itu dia kembali terdiam, ibunya terdiam, ia telah menangis pula. Karam rasanya bumi ini saya pijakan, gelap tujuan yang akan saya tempuh. Dua kejadian yang hebat telah membayang dalam kehidupan saya sehari itu. Tak ubahnya dengan seorang yang bermimpi mendapat sebutir mutiara di tepi lautan besar. Sebelum mutiara itu dapat dibawa pulang, tiba-tiba sudah tersadar. Meskipun mata dipaksa tidur kembali, mimpi yang tadi telah tinggal mimpi. Ia telah tamat sehingga itu tidak ada sambungannya lagi. Selama ini saya masih ragu adakah Zainab membalas cinta saya. Pertemuan saya dengan dia itu memberikan pengharapan sedikit pada saya. Tetapi sebelum pengharapan itu dapat saya yakini, tibalah penyerahan ibunya yang berat itu. Hanya hingga itu yang dapat saya ceritakan kepada Tuhan apa yang terjadi sehari itu. Setelah itu saya pun pulang ke rumah saya. Di jalan pulang, saya rasakan badan saya sebagai bayang-bayang. Tanah serasa bergoyang, saya pijakan. Dua kejadian yang berjuang pada hari itu cukuplah untuk menentukan tujuan nasib saya. Nikmat hati hanya lalu sebagai khayal belaka. Setelah melayap laksana satu bayangan, ia pun hilang dan tidak akan kembali lagi. Kepada Tuhan, dapatlah saya mengantarkan suatu pengorbanan untuk seorang perempuan yang lemah. Saya telah menolongnya, membujuk hati anaknya yang keras. Untuk itu, perasaan hati sendiri telah saya tekankan. Sungguh besar sekali korban yang saya berikan. Memang kalau diukur dengan pikiran, saya ini hanya pantas menjadi saudara Zainab, menjadi pembelanya. Tetapi cinta mempunyai suatu lapangan yang lebih luas daripada ukuran pikiran itu. Itulah yang senantiasa tertulis dalam hati, yang sukar dilupakan selama-lamanya. Ada suatu penjawaban yang tergantung, yang belum sempat saya dengar dari mulut Zainab, dan keras persangkaan saya akan diberinya pada hari itu. Itulah senantiasa yang menjadi penyakit pada saya, tetapi menjadi obat juga. Kemudian saya insaf bahwa alam ini penuh dengan kekayaan. Allah menunjukkan kekuasaannya. Tidaklah adil jika semua makhluk dijadikan dalam tertawa. Yang akan menangiskan mesti ada pula. Kita mesti mengukur perjalanan alam dengan ukuran yang luas, bukan dengan nasib sendiri. Bukankah patut saya bersyukur dan berterima kasih sebab seorang perempuan tua telah dapat saya tolong. Saya patahkan hati anaknya yang hanya satu, tempat menumpahkan segala pengharapannya. Kalau kelak terjadi perkawinan Zainab dengan kemenakan ayahnya, dan mereka hidup beruntung, sehingga Mak Asyah waktu menutup mata tidak merasa bahwa dia masih ada utang piutang dengan anaknya. Bukan saya yang telah mengusahakan. Memang mula-mula hati itu mesti berguncang. Bukankah lonceng-lonceng di rumah juga berbunyi keras dan berdengung jika kena pukul? Tetapi akhirnya dari sedikit ke sedikit dengung itu akan berhenti juga. Cuma saja saya mesti berikhtiar supaya luka-luka yang hebat itu jangan mendalam kembali. Saya mesti berusaha supaya ia berangsur sembuh. Untuk itu saya mengambil keputusan. Saya mesti meninggalkan kota Padang. Terpaksa tak melihat wajah Zainab lagi. Saya berjalan jauh. Setelah saya siapkan segala yang perlu dan rumah tangga saya pertaruhkan kepada salah seorang handai yang setia. Dengan tak seorang pun yang mengetahui, saya berangkat meninggalkan kota Padang, kota yang permai dan sangat cinta itu, dengan menekankan dan membunuh segala perasaan yang senantiasa mengharu hati. Saya tumpangi oto yang akan berangkat ke Siantar. Di kiri kanan saya banyak penumpang lain yang akan menuju kota Medan. Setelah saya sampai di Medan, saya buat surat kepada Zainab sesudah hati saya. Saya beranikan, itulah surat saya yang pertama kali kepadanya. Jika kelak ternyata dia tak cinta kepada saya, syukur, sebab saya tak melihat mukanya yang kesal membaca surat itu. Tetapi kalau ia nyata ada mempunyai perasaan sebagai yang saya rasai,
dan surat itu diterimanya dengan sepertinya, tentu sekurang-kurangnya saya akan menerima belas kasihannya sebagai seorang melarat yang diarak untung perasaian. Demikian bunyi surat itu, masih hafal oleh saya. Adikku Jainab. Menyesal sekali karena sebelum berangkat tak sempat saya bertemu muka dengan Adinda lebih dahulu. Maafkanlah, adik, karena amat banyak alangan yang menyebabkan saya tak sempat datang seketika itu. Alangan yang tidak dapat saya sebutkan. Barangkali agak sedikit. Tentu adik bertanya juga dalam hati, apa gerangan sebabnya Abang Hamid berangkat dengan tiba-tiba? Biarlah hal itu menjadi soal buat sementara waktu. Lama-lama tentu akan hilang juga dengan sendirinya. Banyak hal-hal yang akan saya terangkan dalam surat ini, tetapi tak sanggup saya melukiskan. Hanya dengan surat ini saya bermohon sangat supaya adik menuruti segala cita-cita ibu. Jika kelak maksud keluarga sampai dan adik bersuami, berikan kepadanya kesetiaan yang penuh. Akan hal diri saya ini, ingatlah sebagai mengingat seorang yang telah pernah bertemu dalam peri penghidupanmu. Seorang sahabat dan boleh juga disebut saudara yang ikhlas. Dan saya sendiri akan memandang engkau tetap sebagai adikku. Jika pergaulanmu kelak dengan suamimu berjalan dengan gembira dan beruntung, sampaikanlah salam abang kepadanya. Katakan bahwa di suatu negeri yang jauh, yang tak tentu tanahnya, ada sahabat yang senantiasa ingat akan kita. Dan biarlah Allah memberi perlindungan atas kita semuanya. Wassalam, abangmu Hamid. Demikianlah bunyi surat yang saya kirimkan. Tiada lama saya di Medan, saya menuju ke Singapura, mengembara ke Bangkok, berlayar, terus memasuki tanah-tanah Hindustan. Dan dari Karachi berlayar menuju ke Basrah, masuk ke Irak, melalui Syahara Najd. Dan akhirnya sampailah saya ke tanah suci ini. Sekarang sudah Tuan lihat, saya telah ada di sini, di bawah lindungan Ka'bah yang suci, terpisah dari pergaulan manusia yang lain. Disinilah saya selalu terpekur dan bermohon kepada Tuhan sarwa sekalian alam, supaya Ia memberi saya kesabaran dan keteguhan hati menghadapi kehidupan. Setiap malam saya duduk beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Doa saya telah berangkat ke langit hijau, membubung ke dalam alam gaib bersama-sama permohonan segala makhluk yang makbul. Segala peringatan kepada zaman yang lama-lama, dari sedikit ke sedikit berangsur-angsur lupa juga. Cuma sekali-kali ia terlintas di pikiran. Ketika itu saya menarik napas panjang, karena biarpun luka sembuh dengan kunjung, bekasnya mesti ada juga. Tetapi hilang pula dia dengan segera bila saya bawa tawaf sa'i, atau saya bawa bertekun di dalam masjid tengah malam. Sudah hampir datang tumaninah ke dalam hati saya, dan menurut persangkaan saya, mula-mula tamatlah cerita ini sehingga itu. Telah setahun saya di sini, dan waktu mengerjakan haji telah datang. Tuan sendiri yang mula-mula saya kenal semenjak datang. Orang-orang yang akan mengerjakan haji dari tanah air kita. Kemudian sebagai tuan maklum, datang pula saudara kita Saleh. Saleh adalah seorang teman saya semasa kami masih sama-sama bersekolah agama di Padang Panjang. Oleh karena sekolahnya di Padang telah tamat, dia hendak meneruskan pelajarannya ke Mesir. Ia singgah ke Mekah ini untuk mencukupkan rukun. Sekarang ia berangkat ke Madinah supaya sehabis haji dapat ia menumpang kapal yang membawa orang ke Mesir pula, kembali yang sewanya lebih murah daripada kapal-kapal lain. Dengan kebetulan sekali ia telah memilih syekh kita menjadi tempatnya menumpang, sehingga sahabat lama itu bertemu kembali setelah kami bercerai selama itu. Wahai Tuan, kedatangannya telah menghidupkan ingatan saya kembali kepada yang lama-lama. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia telah beristri, dan istrinya telah sudi melepaskan dia berlayar sejauh itu, padahal mereka baru kawin. Dipujinya istrinya sebagai seorang perempuan yang setia, yang teguh hati melepas suaminya, berjalan jauh karena untuk menambah pengetahuannya.
Setelah beberapa hari dia datang, dibawanya saya ke Ma'ala di atas sebuah bangku di halaman, bahwa ia membicarakan suatu hal yang sangat menggerakkan pikiran saya. Sambil meminum syahi atau teh Arab yang panas dan enak, dia memulai bicara. Hamid, tempo hari sudah saya katakan bahwa saya telah beristri. Istri saya itu ialah Rosna. Ingatkah engkau akan Rosna, sahabat karib Zainab? Saya pucat mendengar nama Zainab disebutnya, karena sudah lama benar saya tiada mendengar nama itu disebut orang. Kecuali saya sendiri. Perubahan muka saya itu dilihat oleh Saleh sambil tersenyum urung. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.